Selamat hari Minggu. Nama saya Shanice dari kelas 4 pagi. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman semua, nama saya Kak Tiona dari kelas 4 siang. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu baik ya. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. God bless you all. Bye. Adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Juga hari ini adik-adik kita mau mengucap syukur atas berkat Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Hari ini adik-adik tadi bisa bangun pagi. Kalian bisa mandi. Setelah itu makan makanan yang enak untuk sarapan. Juga mengikuti ibadah online pada hari ini. Itu semua bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita. Hari ini kita mau beribadah dengan penuh sukacita. Seperti sungai yang mengalir deras, sukacita dalam Tuhan juga mengalir deras dalam hidup kita. Kita nyanyikan Sungai Sukacita. Sambil bangkit berdiri yuk adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka
citaku penuh. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau membukanya di dalam doa. Yuk kita ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau hari ini Engkau perbolehkan kami, Kau berikan kami kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah lagi ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang seorang raja yang tidak setia. Adik-adik masih ingat siapa namanya? Betul, Raja Yoyakin. Nah, adik-adik mau seperti Raja Yoyakin nggak? Tentu nggak mau ya adik-adik. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mau tetap setia, tetap selalu berdoa kepada Tuhan selama-lamanya, seumur hidup kita. Mau sekarang, nanti kita sudah beranjak dewasa, kemudian kita sudah menjadi orang tua, kita nanti tetap setia kepada Tuhan. Kita mau pujikan, setia, setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Berdoalah, berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, berdoa sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoalah sampai mati. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saat ini adik-adik bisa memasukkan persembahan kalian ke dalam celengan yang sudah kalian buat.
Nanti saat kita sudah bisa beribadah di gereja, kalian bisa bawa celengannya ya. Atau juga mama papa bisa melakukan persembahan secara online melalui scan barcode yang nanti akan ditampilkan di layar. Sebagai pengantar persembahan kita mau menyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang tak terhitung jumlahnya bagi hidup kami. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami. Kiranya juga persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat terus memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang seseorang yang dia setia, juga taat, sehingga Tuhan berkenan akan dia. Siapa ya adik-adik? Yuk adik-adik kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita naikkan pujian, memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau gunakan waktuku sia-sia, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan.
Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang tahu ini siapa? Ya, dia adalah Albert Einstein, penemu teori relativitas. Kalau yang ini? Ya, ini adalah Leonardo da Vinci, seorang ilmuwan, penemu dan pelukis. Kalau yang ini? Ya, benar. Dia adalah Mozart, seorang musikus. Nah, ini? Nah, ada yang tak tahu ya? Dia adalah, ya benar, Steve Jobs, dari Apple. Nah, ini juga tidak ada yang tidak tahu ya? Dia adalah Bill Gates, penemu atau pendiri Microsoft. Nah, kalau ini? Ya, jangan sampai adik-adik tidak tahu ya? Dia adalah Ibu Fanny Crosby, seorang komposer, seorang tunanetra, tetapi banyak menghasilkan lagu-lagu yang indah, kidung-kidung pujian terbaik sepanjang zaman. Salah satunya nih Om Tony tulis, ada lagu Di Jalanku Ku Diiring, kidung jemaat 408. Ada lagu Selamat di Tangan Yesus, kidung jemaat 388. Ada lagu Pada Kaki Salibmu, kidung jemaat 368, dan masih banyak lagi. Ya, walaupun beliau tunanetra, tidak bisa melihat, tetapi beliau banyak berkarya lagu-lagu rohani sepanjang zaman untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini? Iya, dia adalah Martin Luther, seorang pengkhotbah, seorang reformator. Nah, adik-adik, semua yang Om Tony sebutkan tadi ada satu ciri, satu kesamaan, yaitu mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas di zamannya, di bidangnya. Nah, adik-adik, kalau kita ingat orang-orang cerdas, kita ingat siapa? Di cerita Alkitab. Ya, kita ingat Daniel dan kawan-kawan. Ya, ini bacaan kita hari ini adalah Daniel pasal Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21. Judulnya Daniel di Istana Babel. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan dari kitab Daniel tersebut. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Daniel pasal pertama ayat 1 sampai dengan 21. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja memerintahkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah
percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini, kitab Daniel 1 ayat 1-21 disebutkan di situ bahwa Daniel dan kawan-kawan berada dalam pembuangan. Ya, dia berada di zaman sekitar akhir pemerintahan Raja Yoyakim ya. Daniel dan kawan-kawan dibawa ke Babel. Mereka di sana dicoba dicuci otaknya oleh orang-orang Babel, oleh Nebukadnezar, supaya mereka melupakan identitas dirinya, melupakan Allahnya. Bahkan nama-nama mereka pun diganti, nama-nama yang berhubungan dengan kesetiaan, nama-nama yang berhubungan dengan Tuhan diganti dengan nama-nama yang berhubungan dengan dewa-dewa Babel. Daniel, yang artinya bagus ya adik-adik ya, artinya Allah adalah hakimku. Kemudian juga Hananya, yang artinya Tuhan menunjukkan rahmat. Misael artinya siapakah gerangan seperti Allah. Asaria artinya Tuhan menolong. Nah, mereka diganti namanya, dicuci otaknya, supaya apa tadi adik? Supaya mereka lupa identitas dirinya, supaya mereka lupa identitas bangsanya, supaya mereka lupa bahwa mereka adalah umat Allah. Daniel diganti menjadi Beltsasar, artinya dewa Bel melindungi. Hananya diganti menjadi Sadrah, artinya juru tulis. Misael diganti namanya menjadi Mesah, artinya tamu raja. Dan Azaria diganti namanya menjadi Abednego, hamba terang. Nah, bukan hamba terangnya Tuhan ya, tapi hamba terangnya dari dewa-dewa Babel. Adik-adik, Daniel dan kawan-kawan di sana tidak cuma dicuci otaknya, tapi mereka juga diberikan makanan-makanan yang enak nih. Nah, seperti ini. Wah, ini makanan-makanan yang enak-enak semua ya. Dan juga minuman yang enak. Minuman yang seperti ini. Ya, anggur. Nah, tadi dikisahkan Daniel diberi makanan yang biasa disantap raja dan minuman anggur yang dia biasa diminum raja. Nah, seperti ini. Tapi adik-adik, Daniel menolak itu semua. Daniel memilih diberikan makan sayur-sayuran. Nah, seperti ini. Juga minumnya, Daniel mau diberikan minum air. Ya. Kenapa adik-adik? Karena pada zaman dulu santapan raja, minuman yang biasa diminum raja dipersembahkan lebih dahulu kepada para dewa. Adik-adik pilih yang mana? Pilih makanan seperti di atas, makanan yang enak, atau sayur-sayuran seperti di bawah? Nah, adik-adik pilih yang mana? Pilih anggur seperti ini atau air putih? Wah, jarang ya adik-adik ya yang memilih yang kurang enak dibandingkan dengan yang enak. Tetapi Daniel memilih sayur-sayuran dibandingkan dengan makanan yang enak-enak tadi.
Dan Daniel dan kawan-kawan memilih minum air dibandingkan dengan anggur yang biasa diminum raja. Karena Daniel dan kawan-kawan tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman Raja Babel. Nah, Daniel dan kawan-kawan mereka mau menjaga kekudusan mereka sebagai umat Tuhan. Walau berada di tanah Babel, walau di tanah pembuangan, Daniel tidak melupakan identitas dirinya. Daniel tidak melupakan Allahnya. Daniel tetap setia, tetap taat kepada Allahnya. Bahkan dalam cerita-cerita sesudahnya, nanti adik-adik bisa baca bagaimana Daniel tetap setia, bagaimana Daniel berdoa 3 kali setiap hari, yang mengibatkan nanti dia dibawa ke gua singa. Ya, adik-adik, Allah berkenan kepada mereka sehingga mengaruniakan kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Ini bisa dibaca di ayat yang ke-9 tadi ya. Juga Tuhan mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian. Itu bisa dibaca di ayat ke-17. Tuhan mengaruniakan juga kebijaksanaan, pengertian, kecerdasan. Itu di ayat ke-20. Tuhan juga memberikan pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi khusus kepada Daniel. Itu bisa dibaca di ayat yang ke-17. Ya, adik-adik, pada akhirnya sesudah masa 3 tahun pendidikan, Daniel dan kawan-kawan dibawa menghadap Raja Nebukadnezar untuk diuji bagaimana kepandaian mereka. Dan didapati Daniel dan kawan-kawan 10 kali lebih cerdas. Dari siapa? Dari orang biasa? Bukan. Dari teman-teman mereka? Bukan. Daniel dan kawan-kawan 10 kali lebih cerdas dari orang berilmu dan ahli jampi yang ada di seluruh kerajaan Nebukadnezar, yang begitu luas itu ya adik-adik ya. Daniel 10 kali lebih cerdas dari mereka. Allah berkenan kepada setiap umatnya yang berkomitmen untuk mengikuti ketetapan, peraturan, dan kehendaknya. Kita tak mungkin bisa dengan sempurna melakukan peraturan dan kehendak Allah. Hanya Tuhan Yesus yang dengan sempurna melakukan kehendak Allah. Sampai Tuhan Yesus datang di masa perjanjian baru, umat Allah dipagari dengan hukum Taurat supaya tidak menyimpang dari kehendaknya. Nah, di sini digambarkan ada domba-domba yang berada di dalam pagar. Pagar tersebut berfungsi untuk melindungi domba-domba tersebut dari serangan binatang buas. Kalau si domba ini nekat menerobos pagar tersebut, bisa jadi di luar sudah siap ada serigala buas yang memangsanya. Daniel dan kawan-kawan berusaha mematuhi hukum Taurat tersebut. Karena menjaga kekudusan mereka sebagai umat Allah dengan tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang biasa disantap Raja Babel, Daniel dan kawan-kawan diperkenan Allah. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkenan kepada Allah. Matius 3 ayat 17. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Ini bisa kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah dalam kedaulatannya memberikan kepada tiap-tiap orang talenta atau bakat, kepandaian dan kecerdasan sesuai dengan kehendaknya. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa kecerdasan tidak hanya kecerdasan matematikal. Kecerdasan menurut Bapak Howard Gardner bisa dibagi menjadi 8, yaitu pertama, kecerdasan verbal linguistik atau verbal linguistic intelligence. Orang yang pintar, orang yang cerdas dalam hal berpidato. Juga ada kecerdasan logical mathematical intelligence. Orang yang kecerdas matematika. Ini biasanya para juara kelas yang nilainya bagus-bagus. Tapi tidak cuma itu, adik-adik, kecerdasan tidak cuma itu. Ada juga kecerdasan ketiga, spatial intelligence. Orang yang cerdas dalam hal ruang. Ya, biasanya orang-orang seperti ini jarang tersesat. Dia dengan cepat bisa menemukan dia berada di mana. Ya, kemudian kecerdasan yang keempat, bodily kinesthetic intelligence. Orang-orang yang cerdas secara kinestetis. Mereka biasanya pintar meniru gerakan, cepat untuk meniru gerakan. Ya, terus kecerdasan kelima, musical intelligence. Kecerdasan dalam bidang musik seperti tadi contoh di atas, Mozart ya. Dia seorang yang cerdas sekali di bidang musik. Ya, adik-adik juga bisa menjadi seorang yang cerdas di bidang musik. Kemudian interpersonal intelligence,
orang yang cerdas, orang yang pintar bergaul, yang suka bergaul. Ya, biasanya banyak temannya karena memang dia suka atau pintar bergaul. Tapi juga ada orang yang intrapersonal intelligence, yaitu seorang yang sering membutuhkan tempat menyendiri, tempat yang tenang untuk beraktivitas. Dia lebih menyukai ketenangan, dia mempunyai kemauan yang keras untuk maju. Ya, kemudian yang ke-8, naturalist intelligence, yaitu seorang yang cerdas, yang berhubungan dengan alam. Mereka suka mengamati fenomena-fenomena alam, hal-hal yang berhubungan dengan alam. Ya, adik-adik. Bolehkah kita sombong dengan kepandaian kita? Ya, tidak boleh ya adik-adik ya. Atau kita iri dengan kepandaian teman kita. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, masing-masing orang unik. Masing-masing orang punya talenta, punya kepandaian sendiri-sendiri. Seperti tadi Om Tony sebutkan ya, ada 8 jenis kepandaian, 8 kepandaian majemuk. Tidak semuanya harus pandai matematika. Ada yang pandai dalam hal ruang, spatial intelligence, ada yang pandai musik, ada yang pandai kinestetik ya. Adik-adik bisa kembangkan kepandaian adik-adik itu semua. Adik-adik bisa persembahkan bakat, kepandaian dan keterampilan yang adik-adik punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau ada yang pintar bercerita, bisa berkhotbah. Nah, adik-adik bisa menjadi seorang pengkhotbah nantinya kalau sudah besar. Adik-adik juga bisa menjadi seorang dirijen ya, yang pintar untuk menjadi dirijen. Adik-adik yang pintar menyanyi bisa menjadi anggota paduan suara, sanctus ya adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa kembangkan bakat dan talenta adik-adik sana. Adik-adik yang pintar bermain musik, piano atau gitar, adik-adik bisa persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang bisa dance atau bisa balet atau seorang YouTuber, seorang podcaster, persembahkan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau kita di acara Paskah, acara Natal, ataupun acara-acara yang lainnya, adik-adik bisa persembahkan bakat dan talenta adik-adik tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau mungkin adik-adik yang suka berenang atau diver. Nah, seorang jago karate, judo, atau suka bermain skateboard. Ya, adik-adik jangan salah gunakan itu, tetapi pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menolong sesama. Ya. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita baca sekali lagi ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, seperti dalam cerita hari ini, Daniel takut akan Tuhan, dan Daniel mau taat, mau mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dan Daniel serta kawan-kawan mendapatkan pengertian dan kasih serta anugerah Tuhan. Ya, demikianlah cerita sekolah minggu hari ini dari kitab Daniel yang pertama, Daniel di Istana Babel. Berikut adalah bahan atau materinya. Buat adik-adik yang membutuhkan bisa menuliskannya. Nah adik-adik, demikianlah cerita sekolah minggu hari ini dengan tema Daniel di Istana Babel. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau meneladani Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria yang tetap setia dan taat kepada Tuhan walau tinggal di negeri asing. Engkau yang memberikan hikmat dan kecerdasan luar biasa kepada Daniel dan kawan-kawan. Engkau juga memberikan bakat dan talenta tertentu kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk menemukan bakat dan talenta yang Tuhan sudah berikan dan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga menolong sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, selanjutnya kita akan aktivitas. Terima kasih Om Tony yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Tante harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap
semangat mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kita harus melaksanakannya online. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Om Tony mengenai Daniel di Istana Babel. Nah untuk aktivitas kita hari ini, kita akan bermain kuis online. Dan Tante akan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan cerita yang telah adik-adik dengar. Setelah ini, Tante akan mengajarkan bagaimana untuk login ke game online tersebut. Adik-adik, jangan lupa untuk difoto karena aktivitas adik-adik akan ditayangkan di 2 minggu berikutnya. Selamat mengerjakannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk memulai, adik-adik ke website dan adik-adik ketik www.joinmyquiz.com. Lalu akan keluar tampilan seperti begini. Setelah itu, adik-adik masukkan kode di kolom yang ada tulisan Enter a Join Code. Dan kode yang adik-adik masukkan adalah 03240808. Setelah itu, adik-adik klik Join. Lalu akan keluar tampilan seperti begini. Adik-adik mengganti nama dengan nama adik-adik. Yang Mi, adik-adik ganti dengan nama adik-adik. Setelah itu, klik Start. Setelah diklik Start, akan keluar tampilan seperti begini. Kemudian, adik-adik klik Start Game. Setelah itu, akan keluar pertanyaan-pertanyaan dan adik-adik silakan menjawabnya. Selamat mengerjakan. Good luck, dan jangan lupa difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah melihat aktivitas. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Sekarang kita mau menutup ibadah kita di dalam doa. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami sembah, kami mengucap syukur Bapa, kami mempunyai kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur Engkau memberkati kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, juga melewat puji-pujian. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat kepadamu juga ya Bapa. Juga kami ingin menjadi anak yang mengikuti perintah-Mu, menjaga kekudusan hidup kami. Tolong mampukan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.